Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro ya, depan saya ada motor Vega ZR, motornya mogok. Kemarin bunyi kecrek-kecrek. Setelah saya cek bagian kamretnya ini kendor sekali. Jadi saya nggak berani starter. Ini mau nyoba itu takutnya karena rantai kendor ya, motor ini kan mati ya, topnya kan geser, makanya nggak mau hidup ya. Kalau topnya nggak geser, motor ini tetap bisa hidup ya. Ini motornya nggak mau hidup, berarti topnya sudah geser ya. Nah, karena topnya geser, saya nggak berani nyobanya starter, takutnya nanti malah si piston dengan klep bertabrakan. Pada bagian setelan kamera sudah saya cek Kang Bro ya. Ini setelan kamretnya masih bagus, masih kenceng. Jadi ya kemungkinan memang si kamretnya yang sudah molor ya. Ini saya coba di sini. Nah, ini sampai turun ya. Harusnya kalau segini ini kan paling normalnya itu masuk segini, sudah masuk dia, sudah mentok. Kalau kamretnya masih bagus. Nah, ini kan sampai panjang sekali kayak gini masih nggak nyampe ya. Berarti kan si kampretnya itu terlalu longgar sekali lah ya. Jadi coba saya cek tuh kayak gini Kang Bro. Nah, ini sudah dilepas kayak gini pun bisa ya. Nah, ini saya akan melakukan penggantian rantai kamret. Mungkin untuk penggantian rantai kamret tidak saya tutorialkan. Gantinya ya gampang, kita tinggal lepas saja, lepas magnet sudah ganti gitu aja. Yang penting top kompresi, piston posisi di atas atau posisi top, noken as posisi free atau posisi top sudah pasang, selesai kayak gitu aja untuk pemasangannya. Tapi di sini saya mau nyobanya seperti ini. Ini kan sudah terlanjur geser topnya ya. Ya, biasa motor kalau topnya geser itu kan sering si piston dengan si klep itu tabrakan ya. Jadi ini sebelum saya melakukan pembongkaran di sini ya, alangkah baiknya kita analisa secara di luar dulu. Jadi kira-kira klepnya itu tabrakan apa enggak, kira-kira bengkok apa enggak ya. Nah, biasanya kan kadang teman-teman itu menganalisa langsung mengganti kamret tanpa dianalisa ini klepnya bocor atau enggak ya kan. Jadi langsung di starter, ternyata pas setelah diganti kamret motor masih belum mau hidup dan kompresi masih low. Akhirnya kan kita buka lagi kamret, buka lagi depan ya. Jadi mumpung masih kondisinya seperti ini, kita analisa dulu apakah klepnya itu bengkok atau enggak ya. Jadi kalau misalkan nantinya kok bengkok ya, kita bongkar ini. Jadi kita nggak bongkar kamret dua kali. Oke, saya akan melakukan pembongkaran pada bagian si magnet dulu. Setelah melakukan pembongkaran pada bagian magnet, saya akan lanjut ke pemasangan kamret dan pengecekan dulu ya, pengecekan pada bagian klep itu bocor atau enggak, tapi tidak dalam posisi dibuka. Jadi posisinya tetap seperti ini ya. Oke Kang Bro ya, ini rantai kamera ini sudah saya lepas, bagian dinamonya juga sudah saya lepas ya. Ya, terus sekarang saya akan coba cek. Nah, kira-kira ini si kampret ini, si klep ini bengkok apa enggak. Jadi kita posisikan noken as itu pada posisi bebas kayak gini ya, bisa digoyang-goyang. Apabila noken as nggak mau digoyang-goyang, kita bisa putar lagi ya, si noken as kita putar lagi
Jadi misalkan kita pasang baut di sini, terus kita putar lagi sampai ketemu posisi top atau bebas yang kayak gini ya. Oke. Nah, kalau posisi kayak gini, bebas kayak gini, berarti kedua klep in dan X itu nutup ya. Kedua klep in dan X itu nutup. Nah, jadi saya akan coba starter engkol di sana ya. Karena kedua klep itu kan nutup, jadi ketika saya starter kan piston naik turun ya. Jadi nggak ada langkah hisap, nggak ada langkah yang lainnya, karena nggak ada kamratnya ya. Kalau ada kamrat kan ada yang namanya langkah hisap. Misalkan ketika piston itu turun, si klep atas buka ya kan, kayak gitu. Piston naik, misalkan langkah kompresi ya kan, piston naik, si klep atas nutup, nah, kan kayak gitu misalkan. Nah, jadi ini nggak ada langkah hisap. Nah, kedua klep, karena posisi kedua klep nutup terus ya, jadi ketika saya starter harus ada kompresinya. Di starter itu ada kompresi. Kalau di starter kok nggak ada kompresinya, misalkan ringan, terlalu ringan ya, ngelos terlalu ringan, berarti klep bengkok ya. Kita harus membuka bagian sini. Kalau kita starter kok terasa berat, nggak ringan ya, berarti si klep itu aman-aman aja ya. Jadi mumpung belum kita bongkar ya, maksudnya kita pengen tahu si klep itu bengkok atau enggaknya, kita starter aja dulu. Oke, kita geser ke posisi sini. Saya akan coba starter di sini pakai tangan aja, busi tetap terpasang. Kalau klep bengkok itu pakai tangan ringan. Nah, ini ada beratnya ya. Nah, ini kan ada mentoknya di bawah sini. Ada yang namanya langkah kompresinya itu ada. Nah, ini ada kompresinya. Nah, ini ada kompresinya ya, Kang Bro. Nah, berarti untuk posisi seperti ini, klep kemungkinan insya Allah ya, si klep dua-duanya itu aman, nggak ada terjadi kebocoran. Oke, jadi kalau seperti ini kita bisa lanjut untuk pemasangan si rantai kamrat. Oke, jadi karena saya sudah menurut saya ya, bagian klep itu aman-aman aja, jadi langsung saya ganti kamratnya saja. Untuk kamratnya kodenya kayak gini ya, 5D9 ya. Ini sama kayak kode mesin di sini, lihat. Nah, ini ada kode 5D9 ya. Jadi kalau untuk motor untuk kamrat yang ori biasanya dia menggunakan kode di sini. Tapi kalau di sini misalkan ada tulisannya Vega ZR atau Jupiter ya, kayak gitu biasanya itu yang abal-abal. Kalau yang orinya itu pakai kode-kode. Oke, saya coba pasang. Mudah-mudahan motor ini bisa hidup, hanya cuman ganti kamrat sama oli lah yang jelas diganti. Kalau saya biasanya sih nggak usah cari tanda top-topan, yang penting magnet lurus, sepi magnet itu lurus saja sudah cukup lah menurut saya. Oke, tinggal pasang gigi noken asnya. Nah, ini posisi gigi noken as sudah saya pasang. Kita coba lihat kalau pemasangan rantai kamrat baru, gigi noken as setelannya itu seberapa. Nah, saya coba baut biasa-biasa aja ya, enggak saya kencengin, standar aja.
Nah ini ya setelannya dipasang. Tadi kan sampai mentok ya, sampai mentok si kamera tetap kendor. Nah ini segini aja Kang Bro, baru masuk segini itu sudah kenceng, baru masuk aja. Sebenarnya kayak gini pun sudah lumayan kenceng. Nah oke ya, sekarang sebelum dipasang ini ya kita naikkan dulu si ininya, terus kita pasang. Saya percepat aja ya. Oke Kang Bro, ini sudah saya rakit semua ya, sudah saya pasang semua, tinggal ininya belum saya turunkan jalan kamratnya. Oke, sudah saya turunkan ya. Terus coba dinyalakan, mau coba apa enggak? Ini belum saya isi oli ya Kang Bro, saya nyalain sebentar aja ya. Nanti biar misalkan nggak nyala kan kita nggak buang-buang oli yang masih bagus. Nyalain sebentar aja, mudah-mudahan mau nyala. Oke ya, mau nyala. Saya nggak berani nyalain lama-lama, yang penting intinya mau nyala. Ini nanti tinggal saya kasih oli ya. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan, cara ngecek klep itu tabrakan atau enggak saat si rantai kamrat lepas ya. Semoga videonya bermanfaat. Saya mau lanjut di motor ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.